Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Kenapa kurang bersemangat? Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom anak muda. Shalom. Saya undang kita bangkit berdiri. Berikan salam kiri kanan kita agak digerak-gerakkan dulu. Pinggang kita ke kiri, ke kanan Bapak Ibu. Tidak bersalah jikalau Bapak Ibu keluar dari bangkunya. Berikan salam 5-10 orang. Katakan kata-kata yang memberkati, kata-kata pujian. Kamu cantik hari ini, kamu awet muda hari ini, kamu sehat hari ini, kamu luar biasa hari ini. Siapkah kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersuka? Amin. Coba dulu yang siap lambaikan tangannya Bapak Ibu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Pastikan diri kita yang hadir hari ini datang walaupun kita berbeban berat. Bapak Ibu saudaraku terkasih, buang jauh-jauh beban kita. Ada Tuhan yang hebat yang besar bersama dengan kita. Amin. Bersemangat kita memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes God. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu terkasih. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Mari lambaikan tanganmu, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yes, di dalam Tuhan. Orang-orang yang bersuka, bersuka. Sama-sama katakan di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sebelum duduk lihat kiri kanannya. Katakan, coba pukul ininya. Pastikan kamu masuk dalam hadirat Tuhan dengan bersuka cita. Amin. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa kendala kita datang hari ini. Mungkinkah kita lagi berbeban berat? Mungkinkah kita lagi dalam sakit penyakit? Mungkinkah kita lagi dalam keputusasaan? Mungkinkah kita datang dengan kekecewaan? Mungkin kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, atau kepada rekan kerja. Apapun yang menjadi kendala kita hari ini, apapun itu, jangan biarkan itu menjadi sebuah penghalang untuk kita boleh merasakan hatinya Tuhan hari ini, saudara. Orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang berani menceritakan karya salib Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat di luar sana, ada banyak orang yang membutuhkan saya dan saudara. Saatnya kita jangan menjadi orang-orang yang egois.
Kita datang hari ini, saya ajak kita bersaat teduh sejenak. Sesungguhnya Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang patah hati. Sesungguhnya Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang kecewa. Sesungguhnya Tuhan sangat dekat dengan orang yang memanggil Dia, Bapa, kami perlu Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sangat dekat ketika kita memanggilnya, ini kami Tuhan. Terkadang kita yang enggan, saudara. Kita enggan masuk dalam rencana Tuhan. Kita enggan masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kita tidak bisa mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Namun pagi hari ini Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan. Dalam setiap jalan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Engkau mengerti isi hati kami Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu hari ini. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan pernah enggan untuk datang dalam hadirat Tuhan, saudara. Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Sebab engkau dekat, sebab engkau dekat, sebab engkau menjamah orang yang berkenan untuk menemuimu. Yes, God. Amin Tuhan. Yes. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Mengerti isi hatimu, mengikuti kehendak-Mu. Amin. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Sedekat itu hadirat-Mu, Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku, nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu, sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Mari kita naikkan lagu ini dari dasar hati kita yang terdalam, saudara. Dalam setiap jalan Kau selalu ada, Kau selalu ada sertaku. ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Mengerti
untuk menggenapi rencana indahmu. Sedekat itu hadiratmu Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku, nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan. Sedekat itu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku, nyata kasih-Mu, nyata sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan. Sedekat hadirat Tuhan, yes Tuhan. Hadirat-Mu Bapa, jamah setiap kami Tuhan, jamah. Segalanya bagiku, nyata kasih-Mu, sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Setiap nafasku muliakan-Mu, setiap hidupku setiap nafas kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan pagi hari ini, yes. Setiap nafas kami Tuhan, setiap
Jangan merasa kau kuat tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan engkau tidak ada apa-apanya. Kami bebaskan rohmu bekerja Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Kami Tuhan, jikalau seringkali kami berkata percaya Tuhan, tapi kami tidak mengimani apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Seringkali kami datang beribadah, namun sesungguhnya hati kami tidak mempercayai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, akui jikalau engkau lagi lemah, akui jikalau kamu lagi patah hati, akui jikalau kamu sedang kecewa. Tuhan menanti-nantikan orang yang mengakui bahwa saya membutuhkan Yesus, saya membutuhkan Roh Kudus hari ini. Tanpa engkau minta, Tuhan tidak akan pernah memberi. Hadirat Tuhan dekat hari ini saudara. Mari datang ke dalam Tuhan. Paksa dirimu untuk mendengar isi hatinya Tuhan. Yes Tuhan. Sedekat itu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Hadiratmu Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Roh Tuhan memberikan kami keberanian untuk kami menyatakan karya salib-Mu di luar sana. Kami perlu Roh-Mu Tuhan dekat dengan kami. Yes. nyata kasih-Mu sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan dari iman-Mu. Mari jemaat Tuhan. Dekat itu hadirat-Mu Bapa,
nyata kasih-Mu. Yes God, sempurna dalamku. besarnya kuasa kemuliaan-Mu, dikaruniakan sedangkan itu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Bapa teramat berharga, segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu, ya Tuhan. kasih-Mu. Yes God, sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu, dikaruniakan sedangkan itu Tuhan. Sedekat itu hadirat-Mu, Hadirat-Mu Bapa teramat berharga, segalanya bagi nyata kasih-Mu. nyata kasih-Mu. Yes God, sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu, dikaruniakan besarnya kuasa kemuliaan-Mu, dikaruniakan besarnya kuasa kemuliaan-Mu, dikaruniakan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah. Yes God, terima kasih kalau kami begitu istimewa di mata Tuhan. Yes. Orang-orang yang dipilih, yang beriman kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan
dan Lambaikan hormat tanganmu kepada Tuhan hari ini. Terima sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan Sekali lagi. pujian. Sekali lagi jemaat Tuhan saja. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, Oh, 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 pujian oh. kami. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita akan terus menyembah Tuhan hari ini Bapak Ibu jemaat. Haleluya. Kita mau katakan, api kemuliaan Tuhan membakar setiap roh kita hari ini. Mari bebaskan roh Tuhan bekerja atas setiap kita untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, Injil Tuhan bagi segala bangsa. Yes. Mari bersiap-siap. Sama-sama kita katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk Dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu. Amin. Mari bersiap katakan. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaan Yes tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan Amin Tuhan tercurah. Beritakan pada dunia. Amin. Bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan sehati sepakat. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh Untuk apa? datang untuk Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini. Mari bersiap sama-sama. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama serukan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, Penuhi kami semua. Mari bangkit gereja Tuhan. Lebih lagi katakan. api kemuliaannya Tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Jemaat Tuhan saja katakan. Api Yes Tuhan, curahkan api kemuliaan-Mu. Bakar setiap kami Tuhan. Bangkitkan setiap kami gereja-Mu. Yes. Oh, oh, tercurah. Mari beritakan Tuhan Yesus, jemaat Tuhan. Lebih lagi kita katakan. Yesuslah Raja. Oh, api kemuliaannya. Amin. Tercurah dari surga. Yes. Beri kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia.
Raja. Kemuliaan bagi Tuhan. Yes Tuhan, amin. Haleluya, berikan Haleluya. sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Yes, sebelum duduk pastikan lagi. Tadi berdiri bersuka cita. Ingatkan lagi, tetap bersuka cita. Amin, tetap. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita lebih bersemangat lagi hari ini ya. Amin. Kita pulang pastikan kita jangan lagi letih lesu. Letih boleh tapi jangan nginap letihnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau tinggal tenang, diam, dengar-dengaran dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang menguatkan kami hari ini. Kami tahu Tuhan, bukti kebesaran karya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mau menggenapi firman Tuhan. Sebab sudah terlalu banyak mukjizat dan tanda-tanda heran menyertai jalan kami. Dan saatnya kami minta dengan segala kerendahan hati Tuhan. Kami rindu Kau berikan kami sebuah keberanian dalam kami boleh menceritakan Injil bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Bapa lewat karya salib Tuhan, lewat mukjizat dan tanda-tanda heran yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mukjizat sertai langkahku. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru tiap pagi, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru tiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sama-sama katakan besar setiamu, tujukan kepadanya. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ada tanda ajaib yang Kau berikan bagi kami, karena besar setiamu, tak berkesudahan sampai seterusnya. Terima kasih Bapa, Kau kumpulkan kami lagi dari berbagai tempat beribadah bersama, dan kami hari ini ingin dengar firman Tuhan. Biarlah Engkau menyapa kami lewat firman-Mu, menguatkan kami, menghibur kami, mengingatkan kami. Dan kami rindu hari ini kami akan pulang nantinya dengan semangat baru, dengan sesuatu yang ada di dalam roh kami. Kami menyala-nyala untuk Tuhan kami. Kami sambut kebenaran, berkati hamba-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom. Lambaikan tangannya dulu, shalom. Oh, puji Tuhan. Bersyukur sekali kita sudah kembali beribadah, dan tidak terasa hari ini hari Minggu yang terakhir untuk kita bulan Juli.
Sebentar lagi Agustus, sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan. Lalu setelah itu kita akan mulai lagi masuk Oktober, Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda, disitulah hari ulang tahun kelahiran saya ya. Ini bukan mengapa, mengklarifikasi saja supaya sudah tahu ya maksudnya ya. Ya saya ulang tahun di situ. Sementara ibu 15 Oktober. Ini menyatakan aja ya, menyampaikan aja supaya mengerti maksudnya saudara-saudara. Dan setelah itu Desember, Natal lagi. Luar biasa ya. Tidak terasa selesailah nanti sudahnya 1 tahun, tahun 2026. Waktu terus berjalan dengan begitu cepatnya. Ibu bapak saudara harus juga melakukan perubahan. Karena dunia dengan cepat berubah. Kita harus lakukan perubahan. Bilang kiri kanannya, kita harus lakukan perubahan. Bilang suaminya, kamu harus berubah. Bilang juga sama istrinya, terlebih kau juga. Haleluya. Semua kita harus berubah. Amin saudaraku. Dunia cepat sekali berubah. Kita juga harus berubah. Heran, ajaib kalau ada anak Tuhan yang katanya dia adalah anak Tuhan. Dunia sudah berubah, dia nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena dia bilang Yesusku tidak pernah berubah dari dulu sekarang selama-lamanya. Wah, udah pakai ayat yang salah lagi. Kita harus berubah. Dari hari ke hari semakin dewasa. Dari hari ke hari harus semakin mencintai Tuhan. Dunia ini penuh dengan jebakan, lika-likunya. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, kita melihat di dalam gereja mula-mula bagaimana ketika Roh Kudus sudah diturunkan, dicurahkan, dan terjadilah yang disebut Pentakosta, maka setelah itu gereja berdiri. Dan kemudian ketika gereja berdiri, rasul-rasul pun mulai dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dan Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya. Dan khotbahlah Petrus, dan 3.000 jiwa menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan setelah itu pula hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini mulai melayani, mulai memberitakan Injil, dan disertai dengan tanda heran mukjizat orang percaya. Bapak ibu saudaraku, kuasa Roh Kuduslah yang menyatakan itu semuanya. Kuasa Roh Kuduslah yang membuat segala sesuatunya itu menjadi bisa. Kuasa Roh Kuduslah yang menyatakan bahwa mukjizat dinyatakan di saat sepanjang sejarah umat manusia juga sampai hari ini dan seterusnya. Kuasa Roh Kudus masih berjalan dan terus berlangsung. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa mengecilkan peranan kuasa Roh Kudus, peranan Roh Kudus di dalam bagaimana yang disebut dengan berdirinya gereja, di mana yang disebut pemberitaan Injil. Kuasa Roh Kuduslah yang memampukan semuanya. Nah, kita akan melihat bagaimana hal itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Secara perlahan kita bisa mendapatkan bagaimana itu terjadi. Setelah rasul-rasul melakukan banyak hal pelayanan, gereja berdiri dengan 4 dasar penting, yaitu pengajaran, persekutuan, pecahkan roti, dan berdoa. Saya sudah bagikan kepada saudara, itu harus ada di gereja-gereja. Di kita juga harus ada itu. Maka selanjutnya Petrus pun mulai keluar dengan beraninya. Sebelumnya dia pengecut, sebelumnya dia kalah oleh seorang anak kecil yang menyatakan dia itu murid Yesus, pengikut Yesus, tapi dia tolak sehingga 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan kemudian Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dia terima, dan Petrus pun mulai melakukan pelayanannya disertai dengan tanda heran mukjizat orang percaya. Dan Kisah Para Rasul pasal 3, Anda bisa lihat bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Perhatikan baik-baik. Pada ayat yang pertama, bisa ditampilkan di slide semua ayatnya ya. Anda perhatikan baik-baik Alkitab saudara juga. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana orang lumpuh itu sejak lahir, dan ia harus diusung.
Orang lumpuh ini membutuhkan sekali pertolongan orang lain. Orang lumpuh tidak bisa hidup sendiri, dia tidak mampu menjalani hidup sendiri, dia perlu orang lain. Dan untuk makannya tiap-tiap hari dia diletakkan di depan dekat pintu gerbang bait Allah. Ngapain? Dia hanya meminta sedekah. Dia selalu mengharapkan bantuan. Saudara-saudara, pertanyaan saya, adakah orang-orang yang lumpuh hari-hari ini secara jasmani? Mungkin kita lihat, kita semua sehat-sehat nih semua. Nggak ada lah orang yang lumpuh begitu, saudara. Jadi pengemis di depan gereja, nggak ada. Tapi Anda tahu bagaimana sesungguhnya dalam kenyataannya ada begitu banyak orang lumpuh imannya, ada begitu banyak orang yang lumpuh jiwanya, sehingga dia butuh pertolongan orang lain setiap hari. Dan oleh karena itulah dia selalu berharap bantuan orang lain saja. Adakah orang-orang yang seperti itu hari-hari ini? Banyak. Tidak lumpuh sejak lahir secara jasmani, tapi lumpuh jiwanya, lumpuh dia punya kemampuannya, talenta bakatnya tidak berkembang, lumpuh dia, dan dia selalu berharap bantuan orang lain. Saudara-saudara, dalam dunia yang disebut kekristenan, hal itu juga banyak terjadi. Kenapa seperti itu? Karena berpikir tidak ada lagi sesuatu yang bisa aku harapkan. Nggak ada yang bisa kuandalkan lagi. Kekuatanku tidak ada lagi. Aku tidak mampu. Susah. Ibu-ibu mungkin berkata, ada yang bilang, tidak bisa lagi hidupku ini. Mungkin Anda lumpuh secara jiwa karena Anda sakit. Dokter bilang Anda akan mengalami banyak kesusahan. Dan mungkin bisa saja hasil diagnosa dokter, karena memang itulah kemampuan daripada alat pendeteksi atau alat pendiagnosa itu, sehingga Anda didiagnosa mempunyai sebuah penyakit yang mematikan, dan Anda menjadi lumpuh secara jiwa. Anda lumpuh di dalam diri Anda, batin Anda merasa tidak bisa lagi, dan selalu seolah-olah Anda butuh pertolongan. Mau pergi, maunya ditolong, maunya ada begini, maunya. Sebenarnya Anda bisa, tetapi karena sudah lumpuh secara jiwa, Anda merasa tidak ada artinya lagi. Dan kemudian apalagi ditambahi pula dengan hasil diagnosa itu, lalu dokter bilang tidak mungkin lagi, tidak bisa lagi. Saya berharap mungkin minggu-minggu ke depan ya ada beliau memberi kesaksian. Sekarang beliau lagi di Jakarta. Ini keluarga ini kami doakan, kami layani terus. Dia punya mata yang menurut diagnosa dokter itu udah rusak, nggak mungkin lagi. Dan dia seorang guru. Ya nanti dia bisa kesaksian, saya berharap dia kesaksian. Bagaimana dia ke Penang. Dokter bilang susah ini. Dioperasi cuma bisa sebelah kiri. Itu pun kalau untuk pulih seperti sedia kala rasanya susah. Adalah kata dokter, ada putus entah apa, sarafnya apa semua begitu. Sebelah kanan kayaknya tidak mungkin lagi gitu. Wah, bingung. Dan kemudian baru-baru ini dia cek lagi ke Medan, sebelah kiri sudah semakin baik, hasil operasinya memang semakin baik. Tapi beberapa kali kami ke rumahnya dia sudah sepertinya putus asa. Kalau aku buta Pak, bagaimana lagi aku ini? Nggak bisa lagi aku mengajar. Kalau aku buta Pak, aku susah begini. Istrinya juga sudah mengeluh, gimana ini Pak Pendeta, kami dia udah nangis. Saya bilang, bukankah kuasa Tuhan masih sanggup melakukan sesuatu perkara yang besar dalam dirimu? Masa Tuhan tidak bisa tolong ketika kita datang dan memohon padanya? Pertanyaannya, apakah engkau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan karya yang besar? Apakah kau percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu masih bekerja? Itu pertanyaannya. Apakah kau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan karya yang besar dalam hidupmu? Begitu Anda bilang ragu-ragu, ya iya sih, tapi nggak jadi. Kalau selalu bilang, ya iya, tapi banyak kali tafinya. Tapi kalau Anda berkata bahwa saya percaya, ingat. Yang Tuhan butuh engkau itu percayamu itu yang dia butuh. Imanmu itu yang dia butuh. Bukan uangmu yang dia butuh. Iman itu yang diperlukan.
Dokter bilang, Penang bilang, saya tak bisa. Medan kemarin sampai di Medan, dokter yang di Medan bilang, sebelah kanan sudah tidak bisa. Menjerit menangis. Saya bilang sekali lagi padanya, jangan kau masukkan semua apa kata dokter saja. Jangan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Dokter itu terbatas. Udah nggak ada lagi dana, mau ke Penang sudah tidak sanggup lagi uang. Tapi kata dokter yang di Medan, kalau mau cobalah ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta saya pun berdoa, kami pun berdoa. Dan beberapa hari yang lalu saya cek ke Jakarta, saya bilang, apa katanya? Heran Pak, yang di Jakarta bilang masih ada harapan Pak. Saya juga kaget dan sekarang disuntik. Doakan Pak, Selasa depan bilangkan 2 hari lagi itu dioperasi lagi yang sebelah kanan supaya bisa kembali pulih. Mereka telepon saya langsung, terima kasih Pak, ternyata masih ada harapan. Saya bilang, harapan itu bukan di dokter itu, harapan itu di Yesus. Dia penyembuh. Dokter itu hanya alat terbatas. Nggak ada yang bisa, yang sempurna, yang mampu membuat akurat betul hasilnya. Alat itu hanya alat terbatas kemampuannya. Pendeteksiannya itu persentasenya terbatas. Tapi Yesus kita tidak terbatas, dia mampu melakukan segala. Katakan amin. Mari kita lihat yang terjadi selanjutnya. Ketika orang itu melihat, ayat yang ketiga, bahwa Petrus Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya wajar, tidak bisa apa-apa. Ia meminta sedekah. Ayat yang keempat, mereka menatap dia, maksudnya Petrus dan Yohanes, menatap peminta-minta orang yang lumpuh sejak lahir itu. Dan Petrus berkata, look at us, lihat kepada kami. Jangan kau lihat yang lain-lain. Lihat kepada kami. Apa maksudnya di situ sebenarnya? Petrus sedang menunjukkan bahwa di dalam mereka ada sesuatu yang mereka bisa lakukan, ada pengharapan yang mereka mau sampaikan. Lihat kepada kami. Di sini saya belajar juga, kata lihat kepada kami bukan lihat kepada saya. Look at us, bukan look at me. Mengapa? Di sinilah saya semakin sadar pesan Yesus dalam pemberitaan Injil, bahwa Yesus mengutus muridnya itu berdua-dua, bukan seorang-seorang diri. Yesus mengutus muridnya itu berdua-dua. Mereka itu berdua itu jauh lebih kuat daripada sendiri. Bagi yang sudah suami istri, harusnya suami istri lebih kuat daripada sendiri. Tapi saya menemukan hari-hari ini ada yang justru udah suami istri makin hancur, makin ambruk. Bukan lagi, kalau dulu dia sendiri single, wah luar biasa. Begitu menikah memble, langsung terpuruk dia begitu. Harusnya kalau Anda sendiri, Anda mengerjakan sesuatu dan nilai atau hasilnya sebesar nilai 40-50, begitu berdua itu bisa nilainya berkali lipat. Karena Allah berkata seorang bisa mengalahkan 1000, tetapi kalau dua bukan 2000, bukan 3000, tapi berlaksa, kurang lebih 10.000, 20.000. Jadi seorang mengalahkan 1000, tapi dua berlaksa. Makanya ada orang waktu sendiri dia punya keuangan sangatlah minim, memang terbatas, sederhana. Begitu menikah juga sebenarnya uangnya juga masih sederhana. Tapi anehnya begitu mereka suami istri, aneh, heran, malah mampu mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal, yang menurut akal logika manusia kayaknya nggak mungkin bisa dikerjakannya, tapi mereka mampu. Wow, apa itu? Bisa punya anak 3 tapi bisa hidup semua, bisa dipelihara. Karena kalau sendiri susah. Jadi saudara-saudara, look at us. Sedang dinyatakan Petrus, lihat kepada kami. Kami ini punya sesuatu. Kami ini punya yang kami bisa beri bagimu.
Tapi apa yang dilakukan orang itu? Orang lumpuh itu ayat 5 berharap bisa diberikan apa? Sedekah. Anda tahu kalau dibilang uang sedekah, sedekah itu receh. Namanya juga sudah tidak punya pengharapan, bukan? Tidak punya pengharapan, berkata nggak apa-apalah daripada tidak sama sekali. Udah putus pengharapannya, sudah sedikit receh pun nggak apa-apalah. Ditolong-tolong sedikit ya nggak apa-apalah. Pokoknya adalah sedikit ya bantuan-bantuan ya nggak apa-apalah. Begitu dia. Tapi Petrus sedang mengingatkan kepadanya, menyatakan begitu, look at us, lihat kepada kami. Dia sedang menyatakan akar persoalannya bukan lagi kebutuhannya setiap hari itu. Bukan itu. Akar persoalannya ini harus diselesaikan. Apa itu? Dia harus bisa bekerja. Bukan terus begini-begini. Dia harus bisa melakukan sesuatu untuk hidupnya, untuk dia bekerja, melakukan banyak hal sehingga dia dapat cari makan tentunya. Dan di atas segala sesuatunya dilihat secara logika dia lumpuh. Jadi persoalannya lumpuhnya ini harus diselesaikan. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Ada banyak orang datang mengeluh kepada kami. Begini. Aduh, begini. Emang dasar suami saya itu begini. Aduh. Ingat, kalau buat saya, buat kami, tangisan ibu itu kalau datang kami kurang tertarik dengan tangisan itu. Cuma bilang, ya lah. Sona sama sona lagi lah gitu aja. Sampai kita tahu apa akar persoalannya. Sampai kita tahu sebenarnya apa ini? Kenapa jadi begini? Barulah kita sadar ketika ngobrol bla 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 bla, akarnya adalah dia menyimpan kepahitan sudah bertahun-tahun lamanya. Jadi akarnya itu diselesaikan. Jadi saudara-saudara, bukan karena bicara yang tampak dari luar saja, tapi sedang diperhatikan. Kita harus perhatikan bahwa akar persoalannya itu apa. Maka kemudian apa kata Petrus? Dia tahu bahwa orang lumpuh ini minta sedekah. Petrusnya bilang, ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku. Perhatikan kata emas dan perak, bukan uang receh ada padaku. Enggak dibilangnya begitu. Emas dan perak tidak ada padaku. Tidak ada padaku. Maksudnya apa? Dia sedang mengatakan emas pun kukasih samamu, enggak menyelesaikan masalahmu. Perak pun kukasih samamu, enggak akan menyelesaikan masalahmu. Karena persoalannya bukan di situ. Halo, dengarkan saya Bapak Ibu semuanya. Kita juga kadang-kadang kalau seperti itu kita lihat. Sebenarnya persoalannya bukan yang luar yang hari ini kita ngomong bicara. Enggak. Contoh, ada keluarga. Kenapa lah keluarga ini? Kalau mau membangun rumah katanya enggak jadi-jadi. Apa aja mau dibuat enggak jadi-jadi. Padahal bukan masalah uang yang enggak ada, tapi enggak jadi-jadi. Selalu aja begitu. Lalu ketemu sama kita, ngobrol. Kita pun bingung. Ya, enggak jadi. Ternyata si istri baru ngaku jujur bahwa dia enggak ada rasa lagi dia sama suaminya. Wih, kaget. Kenapa begitu? Enggak tahulah, suami saya ini sudah lama ini Pak. Sebenarnya sudah enggak ada rasa lagi. Udah sampai hampir 2-3 tahun inilah. Waduh, gawat. Kenapa nggak ada rasa lagi? Ya itulah, Pak. Begitulah. Saya terus terang aja sama Bapak nengok suamiku ini. Muntahnya aku nengoknya nih, begitu. Lah, gara-gara itulah makanya kalau membangun tidak pernah jadi. Yang tukangnya bilang sudah oke, tiba-tiba tukangnya sakit, akhirnya nggak jadi. Yang sudah dikumpulkan gambarnya, tiba-tiba tukang gambarnya udah apa? Salah-salah digambar, nggak jadi-jadi. Ini akarnya, bukan tukang gambarnya yang salah, bukan tukang yang mengerjakan yang salah. Berdua ini yang harus dibereskan. Dengarkan saya ya.
Jangan suka Anda menyalahkan orang lain, padahal kesalahan itu sebenarnya persoalan ada pada kita. Jangan suka kita melihat kesalahan-kesalahan, kejelekan orang, padahal kitalah yang cara berpikir kita yang belum benar. Bayangkan ada kisah lucu. Saya cerita sama istri sampai dia ketawa-ketawa. Ada seorang teman pendeta, ini dia sudah ketua sinode begitu ya. Dia cerita bahwa pelayanannya waktu di kampung-kampung di daerah Bandar Baru sana, dia masa-masa dia masih pendeta dan dia pelayanan di mana-mana. Sebenarnya karena mereka adalah gereja yang Lutheran, jadi ada gereja-gereja yang banyak di kampung pedalaman itu yang harus dilayani dan pendetanya itu harus ada di situ. Tapi rupa-rupanya ada beberapa karena pendeta itu perempuan, ya namanya wanita, lagi hamil muda, nggak bisa ke sana melayani CD atau apa, ya semuanya lah. Ada yang namanya baptisan, ada yang namanya pernikahan, nggak bisa lagi. Bapak inilah karena dia satu-satunya laki-laki pendeta di daerah situ, dialah yang selalu pergi. Pada suatu tempat, suatu waktu dia pergi ke sana kemari, tiba ada satu tempat yang memang jauh, dia harus nunggu di persimpangan, simpang 3 di persimpangan itu untuk menunggu, ya kalau kita bilang sekarang Gojek begitu, RBT zaman dulu itu, sepeda motor bawa ke sana. Dan dia duduk di sini. Ada kedai kopi, biasanya orang Karo itu ada kedai kopinya. Nah, kedai kopi di situ, terus di sana juga ada kedai kopi. Dia duduk di sini dan dia selalu perhatikan, tapi di sana selalu ada satu orang. Itu ngeri kali, besar kali matanya. Nengok dia, gini. Pak pendeta ini bilang, oh tuh, ini premannya mungkin di sini. Ya nggak apa-apa lah, kita tenang. Ini preman ini katanya gitu, saudara-saudara. Dan dia tenang saja. Hati-hati ya cara berpikir itu. Tenang, dia tenang. Pergi, minggu depan lagi ada lagi. Di situ juga bapak itu. Melotot dia matanya, makin melotot. Ya siapa juga ya enggak 3-4 kali begitu. Pak pendeta ini bilang, ini kayaknya udah makin kurang ajar, ini menghina aku ini katanya. Kayak gini aku dulu pemain karatenya aku dulu katanya. Kayak gitunya 2 kali tendang lah. Paling muntah darahnya nih katanya. Langsung di rumah dia latih dirinya. Kalau nanti main pun jadilah katanya begitu. Udah keterlaluan, melotot terus, dia nantang begitu. Dan waktu itu dia datang lagi dan dilototin lagi. Sekali ini nggak ada ampunan, dia pun datangi itu bapak. Bayangin saudara, waktu didatangin gitu saudaraku. Bapak itu datang dipelototinya gini. Tiba-tiba bapak itu memeluk dia. Bapak pendeta kan? Pendeta ini kan? Iya. Kenapa? Minggu yang lalu bapak pendeta situ juga kan? Iya. 2 minggu lalu situ kan? Aduh betul pendeta. Wah udah tahu aku pasti pak pendeta ini tadi gini-gini. Lalu pak pendeta bilang, tapi kenapa mata bapak itu melotot gini-gini? Apa katanya? Sakit jantung aku pak pendeta, makanya begini mataku, tanya saudara-saudaraku. Cobalah kalau sempat tadi ditumbuknya di situ bagaimana saudara-saudara. Itulah cara berpikir orang longor. Bilang kiri kanannya orang longor. Cara berpikirnya itu jelek betul. Akar persoalannya bukannya dia sebenarnya. Di sini kita pikiran, cara berpikir kita yang salah. Kalau diceritakan itu dalam bahasa Karonya, wah itu saya betul-betul ketawa betul. Karena itu dalam bahasa Karonya ada bahasa aslinya gitu. Wah itu saudara-saudara, ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini semua harusnya sadar bahwa sebenarnya persoalan besarnya kita ya bukan pada tidak mampunya kita. Persoalan besarnya ada pada cara berpikir kita yang salah. Nah orang lumpuh ini itu cara berpikirnya, apa boleh buat, kenapa? Begitulah kondisinya. Tapi Petrus sedang membukakan sesuatu dalam dirinya bahwa engkau tidak membutuhkan sedekah atau apapun pemberian bantuan orang lagi. Yang kau butuhkan adalah mukjizat supaya kau sembuh, kau bisa berjalan lagi. Dan apa katanya ayat yang ke-6? Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang mereka punya? Apa yang mereka punya? Saya tanya saudara, apa yang mereka punya? Saya tanya saudara hari ini. Berarti begini. Kalau Anda punya emas perak, apakah itu berarti Anda akan bisa dipakai Tuhan?
Apa yang Anda punya? Emas perak? Nggak bisa. Kekuatan? Nggak bisa. Jabatan? Sebenarnya nggak bisa. Apa yang dipunya untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan orang lumpuh ini? Kuasa Tuhan. Maka dia berkata, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya emas perak, tapi apa yang aku punya, kuberikan kepadamu. Dengar, itu yang harus diberikan sama orang luar sana, bukan bantuan sebenarnya. Inilah yang harus diberikan kepada orang yang ada di sana yang belum diselamatkan itu. Inilah yang harus diberikan kepada setiap orang-orang yang hari ini ada di pulau kita ini. Walaupun Injil sudah masuk ratusan tahun, tapi masih harus diberitakan lagi. Karena apa? Ya karena generasinya sudah berubah. Generasi mudanya sudah tampil, sudah berubah. Maka oleh karena itu saya beritahu pada saudara, apa yang kita punya, itulah yang harus kita berikan pada mereka. Yang kita punya itu, ayat ini bagus sekali. Demi nama Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wih, saudara-saudaraku, itulah yang dibutuhkan hari-hari ini oleh orang-orang di sana. Demi nama Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, aku berkata padamu, berjalanlah. Kalau dia lumpuh secara pikiran, udah loyo dia, kayaknya nggak ada lagi jalan keluar. Ngerti lagi aku Pak bagaimana, begini anakku begini. Anda langsung bilang, apa yang aku punya, emas perak tidak bisa kuberikan pada Bapak Ibu, tapi apa yang ada padaku, demi nama Yesus, demi nama Yesus, berjalan Ibu, bangkit. Wih, itu penting. Dan waktu disampaikan itu bukan hanya ngomong di bibir, tapi disertai dengan apa? Kuasa. Nah ini yang penting, ini kuasa Roh Kudus itu. Halo, jangan nanti ada orang di sana, oke? Terus ada yang sakit atau apa, terus Anda bilang, apa yang aku tidak punya, tapi demi nama Yesus, bangkitlah. Tapi Anda melakukannya tidak dengan kuasa. Kuasa itu turun pada saudara, dengan kuasa Roh Kudus itu dinyatakan pada saudara, itu ketika Anda belajar untuk taat padanya. Saya melihat banyak sekali begini, semakin orang taat pada firman, semakin besar kuasa itu padanya. Kalau dulu nenek saya dukun besar dulu di kampung, jadi begini, semakin dia sering praktekkan ilmunya, praktekkan ilmunya itu, semakin kuat kekuatan ilmu itu dalam dirinya. Itu nenek saya dulu gitu. Dan ternyata kalau kita lihat dengan orang-orang yang punya ilmu santet apa semua, seperti itu juga. Satu, dia santet orang berhasil. Dua, semakin sering dilakukannya, semakin kuat dia. Jadi kalau Anda hari ini mau mengalami kuasa Roh Kudus dinyatakan, belajar untuk Anda lebih taat lagi, taat di dalam firman, taat pada kebenaran. Percayalah, pelan tapi pasti Anda akan semakin diberikan kekuatan kuasa. Bahasa orang gereja-gereja atau yang aliran-aliran karismatik Pentakosta bilang, urapannya semakin penuh, urapan itu semakin luar biasa. Nah, saudara-saudara harus ingat ini. Jadi jangan sembarangan juga, tapi disertai dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ayat 7-nya bilang, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang lumpuh itu melonjak berdiri, dia melompat-lompat dan memuji Tuhan. Ayat 8-nya, wah, dia sukacita dan semua orang melihat, wih, sambil memuji Allah. Wow, luar biasa, takjub semuanya. Nah,
ini orang memang adalah peminta-minta sedekah di bait Allah. Namun dengan peristiwa itu, saya tanya saudara, kalau Anda melihat, dengarkan saya, kalau Anda melihat ada orang lumpuh, ada mukjizat terjadi padanya, pertanyaannya, apakah saudara senang atau tidak? Jawab pertanyaan saya. Hah? Apakah saudara senang atau tidak? Hei, halo. Gak usah jauh-jauh dulu, Kalau tetanggamu beli Mama Mio yang baru, Mama Mio. Karena sebelumnya masih Papa Mio. Pertanyaan saya, hah? Tahu Mama Mio kan? Hah? Mama Mio. Terus Anda masih Papa Mio yang sekali engkol itu 2 kali kentut. Gitu. Kira-kira saya tanya saudara, kira-kira temenmu, saudaramu, tetanggamu beli yang baru lebih bagus, Anda senang atau tidak? Hah? Senang? Enggak yakin aku nengok muka-muka Anda. Senang Anda lihat orang berhasil? Senang? Hah? Sukacita? Senang ya? Dibawanya lah ke gereja. Ditaruhlah, disandingkan dengan sepeda motor Anda yang sekali engkol 2 kali kentut itu. Set, datang dia, set. Kira-kira begitu Anda lihat sepeda motor Anda, terus Anda lihat punya teman Anda itu, yang Anda tahulah bahwa dia nggak punya banyak uang tapi kok bisa beli, terus Anda kira-kira gimana? Senang. Oh Tuhan, saya agak curiga. Mulai berpikir otak, dari mana dapat uangnya ini? Kemarin itu seingat aku ya gajinya nggak cukup ya sebenarnya. Jangan-jangan, nah gitu tuh. Mulai mikir ini pasti ini pasti, jangan-jangan ini dilarikannya arisan ini pasti ini begini. Pikirannya itu aneh. Kalau yang seperti itu berarti Anda sebenarnya akarnya apa? Iri. Katakan 2, 3 ya, iri. Ada orang yang berhasil. Nah sekarang pertanyaan saya, ada orang yang lumpuh tadi berjalan, apakah Anda pikir semua orang senang? Ayat itu bilang semuanya bermuji Tuhan dan orang-orang takjub. Iya, tapi ada tetap yang tidak senang. Dan itu berarti jangan berpikir bahwa semua ketika Anda diberkati, Anda berpikir bahwa orang lain senang. Belum tentu. Rambut sama hitamnya, hati siapa yang tahu? Belum tentu. Anda pikir semua orang bersuka cita dengan kenaikan pangkat Anda? Anda dinaik pangkat, Anda pikir semua orang senang? Belum tentu. Di depan kita dia mengucapkan selamat ya kayak selamat ya sudah terpilih, selamat ya sudah menjadi sekdis sekarang ya, selamat ya selamat menjadi kepala seksi ya, karena baru pengangkatan semalam aku dengar saudara-saudara, selamat ya Pak sudah jadi kabid sekarang ya, selamat. Anda pikir dia senang? Hah? Belum tentu, itu di mulut saja. Jadi kalau begitu apa yang akan terjadi? Perhatikanlah orang lumpuh ini. Ada yang tidak senang. Siapa yang tidak senang? Itu adalah ahli-ahli agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak senang. Marahlah mereka, mengamuk. Lalu mereka bilang, siapa yang bikin itu? Kenapa begini? Apalagi dan yang celaka 12-nya, Petrus kan sudah melakukan yang baik. Petrus kan tidak mengerjakan yang salah. Tapi datanglah mahkamah agama. Ingat hati-hati, yang namanya agama itu dari dahulu sampai sekarang biang kerok kerusuhan itu banyak di situ. Pengadilan agama dijadikan alat untuk apa? Untuk mengkebiri segala perbuatan-perbuatan yang baik. Ngeri saudara-saudara. Jadi kalau sekarang ada kasus seperti yang kita lihat dengar sekarang, dulu sudah ada. Dia dimasukkan di pengakam agama, lalu disidang, penistaan agama kau, begini.
Padahal yang baik. Tidak boleh beribadah di sini, bagana begini atas nama agama. Anda pikir hari-hari ini saja itu ada? Enggak, zaman dulu pun sudah ada. Mengapa demikian? Jawaban sekali lagi, akar persoalannya adalah iri. Mengapa iri? Karena popularitas mahkamah agama, popularitas agama mereka, popularitas jabatan kedudukan mereka turun. Menjadi apa? Lebih dikenal kuasa nama Yesus, lebih dikenal yang namanya penyertaan daripada Roh Kudus, lebih dikenal adalah orang-orang pengikut-pengikut Yesus itu daripada mereka. Mengapa? Karena mereka beragama tidak ada kuasanya, omong kosong saja. Sementara di sini punya kuasa. Jadi saudara, jangan pernah anggap remeh kuasa Roh Kudus yang ada pada saudara. Anda bisa katakan kepada semua orang, ada orang-orang tertentu yang mungkin perlu pertolongan. Anda bukan orang kaya, saya tahu. Tidak semua kita punya keadaan uang banyak, enggak. Sederhana kita, kadang-kadang kita kekurangan. Yes, tapi kita bisa berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, aku berkata kepadamu, jadilah engkau sembuh. Engkau berkata dengan lantang, tapi disertai dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini yang seperti itu dibutuhkan, saudara-saudara, diperlukan. Saya bisa menemukan ada begitu banyak kuasa Tuhan dinyatakan, begitu banyak, begitu banyak. Mari kita lihat apa yang terjadi waktu itu. Dan mereka dimasukkan ke dalam pengadilan agama. Pasal 4 ayat 21. Mereka, maksudnya mahkamah agama itu, semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi lebih dari 40 tahun kuasa Tuhan dinyatakan, dan itu bukti yang nyata. Tidak terbantahkan, tidak terbantahkan. Nah, kemudian saudara-saudara, mereka mengancam, lalu mereka suruh pergi dan tidak boleh lagi memberitakan dengan nama Yesus dari orang Nazaret itu. Dan mereka betul-betul diancam dengan begitu rupa. Tapi apa yang terjadi bagi doa jemaat? Doa jemaat ayat 23. Dengan cepat, lihat lagi. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes pada teman-teman mereka, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala tua-tua kepada mereka. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mulai berdoa. Ayat 27, langsung dengan cepat. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Itu doanya. Dan sekarang ya Tuhan, ayat 29. Perhatikan baik-baik isi doanya. Perhatikan baik-baik. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wow. Perhatikan isi doanya. Mereka sudah diancam, mereka dihina, dipermalukan, betul-betul dianggap sampah, betul-betul dianggap, kalau dibilang itu adalah biang kerok kerusuhan, perusuh. Tapi lihat isi doanya. Ini harus isi doa kita juga. Kalau Anda dihina, kalau Anda difitnah, kalau Anda dicaci, apa isi doa Anda? Iya, jangan samakan dengan isi doa kita yang biasanya,
Apa isi doa kita biasanya saudara-saudara? Isi doa kita bilang, ya Tuhan, Kau tahu apa yang dilakukannya Tuhan. Tuhan, musnahkan dia dan 3 keturunannya Tuhan. Kan begitu doa kita kan? Ya Tuhan, salibkanlah dia Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa Tuhan, buanglah dia dari buka bumi ini dengan caramu Tuhan. Entah dia tenggelam, dimasukkan kemana. Ya mungkin itu doa kita kan? Tapi doa ini beda. Dia bilang apa? Beri aku keberanian untuk memberitakan firman. Terbalik bukan? Jadi kalau begitu apa yang terjadi? Karena itu isi doanya kan? Itulah isi doa kita orang-orang percaya. Ayat 30-nya, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakan tanda dan mukjizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Wow, itu doanya. Dan hasilnya ayat 31, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Rupa-rupanya ancaman itu tidak mampu menghentikan bagaimana mereka bersemangat terus untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya minta pada kita sebelum kita pulang, tanam dalam diri kita hari ini bahwa kuasa Roh Kudus kita perlukan, dan orang yang penuh Roh Kudus identik sebenarnya dengan pemberitaan Injil. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menyampaikan firman Tuhan, berita Injil. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Ingat ya, firman yang dikatakan di ayat 29 tadi, ini Alkitab ini belum ada ini waktu itu. Belum tersusun rapi seperti ini pada waktu ini ayat ini dinyatakan. Pada zaman Kisah Rasul mula-mula itu enggak ada. Apa itu Injil yang sebenarnya? Markus 1 ayat 1 menjelaskan kepada kita, inilah permulaan Injil itu, yaitu tentang Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi Injil yang harus diberitakan adalah tentang Yesus Kristus orang Nazaret itu, yang adalah anak Allah, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menolong saudara, yang sudah membebaskan kita dari dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Semua sudah selesai. Saudara-saudaraku, mari saya ajak kita hari ini menyadari hal ini, dan itu harus diberitakan kepada semua orang. Semua orang harus mengerti. Dan sekali lagi, kalau penuh dengan Roh Kudus, dengan keberanian itu menandakan apa? Apakah Anda berarti takut mati? Tidak. Misionaris-misionaris dulu datang ke Nias, datang ke Tanah Batak, tidak ada yang takut mati. Anda tahu bagaimana kalau kita melihat bagaimana kisah Injil itu masuk? Itu misionaris sudah mati, martir. Barulah Injil itu bisa diterima. Jadi harus ada korbannya memang, harus ada yang menjadi tumbal. Darah para martir itu berbicara kepada tanah itu. Dan saudara-saudara kita bisa dengar firman. Kita menjadi orang yang percaya karena darah para martir itu. Stefanus, seorang murid daripada gereja mula-mula, mereka dipilih, salah satu yang dipilih menjadi diaken. Dan saudara tahu, dia beritakan Injil dengan berani. Ketika dia sudah dipakai Tuhan menjadikan dengan tanda heran mukjizat orang percaya, sekali lagi banyak orang yang iri, dan akhirnya Stefanus pun dibawa lagi ke pengadilan agama, di sidang. Tapi Stefanus dengan berani dan lantang dia berkata, dia bilang, nabi-nabi sebelumnya juga seperti kau, keras kepala, tidak mau dengar Injil, tidak mau dengar kebenaran, samalah kau dengan nabi-nabi yang dulu. Maka naik darahlah semuanya, marahlah, dan akhirnya Stefanus dilempari dengan batu dan mati. Tapi yang menariknya lagi, sebelum Stefanus mati, yang terjadi adalah Stefanus melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat Allah berdiri di sebelah kanannya. Coba saya beritahu pada saudara,
Coba perhatikan Kisah pasal 7. Kita akan akhiri. Saudara-saudara, mari kita lihat. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, ayat 54 pasal 7, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambut dengan kertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan selanjutnya Stefanus diseret keluar, dilempari dengan batu, matilah. Tetapi sebelum mati dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka." Dengan perkataan itu, ayat yang ke-60, matilah dia. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu pada saudara, ternyata orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang berbicara penuh dengan Roh Kudus, bukan berbicara tentang kesenangan diri. Nangkap saudara? Tidak. Penuh dengan Roh Kudus bukan mengejar-ngejar sensasi untuk menyenangkan diri. Penuh dengan Roh Kudus berbicara tentang kemauan kita, keberanian kita, dan kerinduan kita. Beritakan firman sekalipun nyawa taruhannya. Seperti itulah dia. Yang terjadi begitu. Makanya ajaran gereja-gereja sekarang ini pokoknya menyenangkan diri. Ajarannya apa? Pokoknya diberkati. Diberkati. Ingat ya saudara, teologi kemakmuran yang diajarkan di beberapa gereja-gereja yang saya tahu persis. Aliran-aliran yang katanya sepertinya apa, nggak ngerti saya. Aliran berkat Tuhan tak apa semua. Hanya selalu bicara teologi kemakmuran. Diberkati kau, diberkati kau. Pokoknya nanti sepeda motormu sekarang apa? Mama Mio nanti sudah naik lagi, sudah pasti Suzuki apa? Nanti kau punya mobil. Pokoknya diberkati, itu aja. Teologi kemakmuran akan membuat Anda dan saya semakin bodoh dan tolol. Teologi kemakmuran bukan membuat kita tambah pintar. Kenapa? Karena teologi kemakmuran mengajarkan untuk kesenangan diri, untuk memikirkan diri sendiri, memperalat Tuhan untuk mencapai tujuannya. Tapi teologi salib yang dibagikan oleh para rasul adalah teologi yang menyatakan kita perlu menyampaikan firman untuk orang lain, bukan untuk kita saja, tapi untuk orang banyak. Dan hasilnya waktu Stefanus mati, dia mau mati. Perhatikan baik-baik kalimat ini untuk kita semua bersiap kalaupun kita mati di tangan Tuhan. Ayat yang ke-55 dikatakan tadi, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tahukah Anda arti berdiri? Ya, berdiri di sebelah kanan, berdiri. Seandainya, saya beritahu pada saudara, seandainya lah datang kemari Bapak Wali Kota, contoh, bagaimana cara Anda menyambutnya? Hah? Apakah duduk-duduk saja bilang, masuk Pak, masuk. Ayo moyang, dadah, begitu. Oh, bisa disalibkan kau itu. Pasti kita berdiri. Salam Pak, berdiri. Kata berdiri itu artinya menyambut sebagai tamu terhormat. Itu sebabnya para martir yang saya tahu percaya saya dengan seyakin-yakinnya, Allah Yesus berdiri menyambutnya. Jadi ada satu ayat di dalam ayat firman Tuhan kitab Injil bilang, orang yang melayani aku akan dihormati Bapa. Kata dihormati itulah yang saya pegang, bahwa ternyata bukan kita saja yang menghormati Bapa. Ternyata kalau kita sebagai hamba-hambanya yang kita rindu beritakan firman dengan penuh kuasa dari Roh Kudus itu, mati, ternyata di sana berdiri Yesus menyambut, mari anakku bersama aku dalam kekekalan. Saudara-saudaraku, saya ajak kita hari ini menyadari hal ini, bahwa ternyata kita ini dihormati juga dalam kerajaan surga. Ketika Anda dan saya siap untuk memberitakan Injil itu. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara hari ini. Siapakah dari antaramu yang hari ini yang pertama, yang kau punya kesusahan, mungkin lumpuh secara pikiranmu, lumpuh di dalam apa yang hari-hari ini kau alami,
Kau lumpuh untuk punya rencana, lumpuh betul-betul untuk sesuatu yang kau mau capai, nggak punya lagi pengharapanmu hari ini. Biarlah kami berdoa untukmu, biarlah Tuhan menolong kau. Kau punya penyakit yang mungkin apapun vonis dokter yang berkata sulit sembuhnya, tidak mungkin apa saja. Saya beritahu padamu hari ini bahwa Yesus Kristus sanggup menolong engkau. Berikanlah dirimu hari ini untuk datang dan berkata saja pada Tuhan, Tuhan, aku mau percaya padamu. Aku percaya kuasa Roh Kudus itu dinyatakan padaku hari ini. Dan kalau kau perlu didoakan, engkau bisa akan didoakan. Kalau kau mau hari ini, mari kita datang pada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang besar. Biarlah kita semua pulang dengan sebuah kelegaan. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita datang padanya, berdoa, tutupkan kepala saudara. Bapa yang baik, ini kami tahu Tuhan Engkau sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Punya nama Yahweh. Haleluya, ya ya ya. Hinara. Hinara. Tuhan, Allah sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini dari dasar hati kita yang terdalam. Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang,
dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan akhiri kebenaran firman yang disampaikan dengan doa buat setiap kita yang mungkin hari ini membutuhkan pertolongan, yang dimana hari ini merasa lumpuh secara jiwanya, lumpuh di dalam imannya, dia merasa tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Dan hari ini engkau ada di sini beribadah bersama-sama kita, dan saya beritahu bahwa Yesus masih sanggup menolong engkau. Kalau hari ini engkau butuh hari ini benar-benar pertolongan, engkau hari ini butuh untuk benar-benar didoakan, engkau hari ini benar-benar butuh untuk kau hari ini disembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari hari ini saya berikan waktu, engkau boleh keluar dari kursimu, engkau boleh datang ke depan, engkau boleh lari. Kalau engkau punya beban yang begitu berat sekalipun, engkau boleh datang dan kami beri waktu, dan kami akan berdoa untuk saudara yang hari ini merasa lumpuh jiwanya, lumpuh pengharapannya, lumpuh secara imannya. Hari ini Tuhan ingin memulihkan engkau, memberikan engkau kesegaran kembali. Dan biarlah hari ini engkau disadarkan oleh Tuhan bahwa demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu yang sudah mati dan bangkit, Dia akan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Jadilah engkau hari ini memiliki iman seperti itu, dan biarlah Tuhan akan menolong engkau. Haleluya, haleluya. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Terima kasih Tuhan. Bebas melakukan perkara yang besar. Bebas, terima kasih. Dia sanggup. Hari ini kuasa Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Datang
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu indah bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu yang menguatkan kami hari ini. Yesus sanggup memulihkan keadaan kami hari ini. Yesus sanggup memulihkan keadaan kami hari ini. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, melawat setiap kami dari depan sampai belakang. Firman-Mu yang menguatkan kami hari ini, mengingatkan kami lemah tanpa Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Roh Tuhan. Tapi siang ini kami bersuka cita karena kami punya Roh Kudus, kami punya Allah, kami punya Bapa yang menguatkan kami, yang memberikan kami sebuah hal yang indah. Kami istimewa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Engkau terus memakai keluarga hamba-Mu. Biarlah pelayanan hamba-Mu terus disertai dengan mukjizat dan tanda-tanda heran. Akan semakin banyak orang mencari Yesus, mengenal Yesus melalui kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga memastikan diri kami, biarlah firman dan kebenaran hari ini menguatkan kami dan mengingatkan kami akan karya salib Tuhan yang luar biasa bagi kami, yang telah mempercayakan kami arti sebuah kekuatan Roh Kudus bersemayam dalam hidup kami, dan kami siap menginjili orang banyak di luar sana. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang sukacita memberi, sama-sama kita katakan amin. Sambil kita memberi, kita juga menyaksikan GSU News dalam sepekan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ayo. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan baik bagi kami dan kami sangat bersyukur kami boleh beribadah. Biarlah kami semua hari ini, kami semua pulang dengan sebuah kerinduan besar untuk kami dipenuhi Roh Kudus dan kami menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Kami doa ya Tuhan, biarlah kami semua memiliki sebuah kerinduan bersama-sama bertumbuh dalam iman, terus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami doa juga biarlah gereja-Mu ini boleh Kau pakai menjadi saluran berkat dalam pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan kepada banyak orang. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Tuhan berkati. Kami rindu pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh para menteri. Diberikan Tuhan roh takut akan Tuhan. Dijamah oleh Tuhan selalu hati dan pikiran mereka. Dan kami rindu Tuhan, supaya semua penanganan apapun secara hukum, dalam apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, kami rindu Tuhan bekerja, berkarya, menyatakan kuasa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di Nias ini juga kami rindu semua kami masyarakatnya boleh maju, diberkati oleh Tuhan. Setiap adonan tangan pekerjaannya, hasil laut, hasil daripada buminya, pertaniannya, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali pulang
Kami rindukan Tuhan selalu menuntun menolong kami. Kami akhiri ibadah kami, bersama kami menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami sekaliannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua belah tangan saudara, terimalah berkatnya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau ke rumahmu, di mana berkat dari Allah Bapa turun atasmu. Diberkatinya setiap ada dan tangan pekerjaanmu, diberkatinya keluar masukmu dalam cinta kasih Kristus yang tak pernah habis-habisnya. Ada dan kau nikmati dalam hidupmu, dalam penyertaan kasih karunia Rohnya Kudus ada di dalam hidupmu senantiasa, mulai dari hari ini sampai Maranatha, datangnya Yesus kali yang kedua, menjemput setiap kita yang percaya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Memberkati, selamat hari Minggu. Memberkati, beri salam kiri kanan Anda sampai